Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Halim Wila Supardi dari Program Studi Teknik Informatika Strata 1 Stikom UIN Jepang. Di sini saya akan mempresentasikan makalah atau proposal yang telah kami buat untuk mata kuliah kecerdasan tiruan atau AI dengan judul Analisis Implementasi Metode Kreatif Faktor dalam Sistem Pakar untuk diagnosa penyakit tanaman teh. Di sini saya sebagai ketua sendiri dengan anggota Joseph Fernando Lek. Kita langsung masuk saja pada bagian pendahuluan atau latar belakang masalah. Di sini kami membuat latar belakang masalah itu semakin majunya perkembangan zaman dengan syarat pemanfaatan teknologi informasi seharusnya dapat menjadi solusi dalam masalah pelayanan publik. Teknologi informasi dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pelayanan menjadi lebih cepat, transparan, sehingga pelayanan publik menjadi lebih efektif atau efisien. Nah, tanaman kacang panjang sendiri itu merupakan komoditas sayuran yang sangat potensial untuk dikembangkan karena mempunyai nilai ekonomi yang cukup tinggi. Kacang panjang dapat dikonsumsi dalam bentuk segar maupun diolah menjadi sayuran. Dalam upaya peningkatan gizi masyarakat, kacang panjang penting untuk sebagai sumber vitamin dan mineral. Biji kacang panjang mengandung karbohidrat sebesar 70%, protein sekitar 17,3% dan lemak 1,5% beserta air yang terkandung dalam kacang panjang yaitu sebesar 12,20%. Nah, sehingga komoditi ini juga merupakan sumber protein nabati. Yang menjadi masalah itu yaitu keberadaan hama atau penyakit. Di area pertanaman kacang panjang biasanya tidak sampai menyebabkan kegagalan panen, namun dapat mengakibatkan berkurangnya hasil dan penurunan kualitas kacang panjang yang dihasilkan. Rendahnya produksi kacang panjang tersebut tidak terlepas dari adanya gangguan penyakit pada tanaman kacang panjang sebagian besar disebabkan oleh hama ulat, lalat kacang, tengau merah, layu Pseudotrichum, karat daun, dan layu Fusarium, dan barcak daun. Itu sekian penjelasan latar belakang sendiri. Kita langsung masuk saja pada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang tadi, dapat disimpulkan bahwa bagaimana merancang sebuah aplikasi sistem pakar diagnosa penyakit tanaman kacang panjang dengan metode kreatif faktor berbasis web. Di sini batasan masalahnya ada beberapa yang akan saya jelaskan, yaitu penggunaan dari aplikasi ini adalah para petani kacang panjang, kantor Balai Pengkajian Teknologi Pertanian di Kalimantan. Saya mengambil referensi di Google masalah yang ada di pertanian Kalimantan. Terus di sini saya akan menjelaskan bagaimana metode atau solusi yang akan saya presentasikan, begitulah. Pada aplikasi ini juga terdapat derajat kepastian suatu penyakit. Terus ini objek yang diteliti adalah tanaman kacang panjang sesuai pada judul yang telah saya buat tadi. Yang keempat itu metode yang digunakan adalah kreatif faktor karena ini sesuai UAS atau proyek yang ibu berikan. Setelah itu inputan dari sistem berupa 10 gejala yang ada pada tanaman kacang panjang. Untuk outputnya dihasilkan dari sistem ini berupa 5 jenis penyakit seperti antraknos, penyakit sapu, layu bakteri, dan penyakit mosaik, serta bagaimana cara pencegahannya. Pembuatan aplikasi ini saya menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database MySQL. Nah, database sendiri itu sangatlah menurut saya itu mudah dipahami untuk orang-orang ya. Untuk tujuan dan pemanfaatannya sendiri,
yang ingin dicapai oleh peneliti adalah merancang dan membangun sistem untuk mendiagnosa penyakit pada tanaman kacang panjang. Untuk manfaat penelitiannya, memberikan solusi dan mempermudah untuk mendeteksi penyakit yang ada pada tanaman panjang, khususnya untuk para petani yang mengalami masalah tersebut. Dan yang kedua, dapat meningkatkan hasil panen kacang panjang. Kita langsung, ini saya mengambil beberapa informasi berupa tabel penelitian yang menurut saya bisa saya jadikan perbandingan yang relevan pada tahun. Untuk penyusun tahunnya tuh ini saya ambil beberapa referensi, ada di sini Tetiak Harmananti 2013, Aris Widayanto, yang kedua Aris Widayanto 2013 juga, dan yang terakhir Belaneti Agustin Mulyana dan Harrison DS pada 2016. Itu semuanya menyangkut untuk sistem pakar yang dibuat untuk mendiagnosa berbagai penyakit pada tanaman, contohnya tanaman kacang panjang, tanaman hama pada tanaman pepaya, dan penyakit tanaman kacang tanah. Untuk programnya sendiri juga sudah dapat kakak lihat atau ibu lihat sendiri. Di sini ada tabel hasil dan ada tabel perbedaannya. Untuk perbandingannya sendiri ya, untuk penggunaan bahasa yang digunakan dalam program seperti PHP, di sini ada menggunakan DVD, Visual Basic, serta objek-objek seperti kacang panjang, objek sebagai pohon pepaya untuk melihat perbedaannya, dan yang terakhir itu kacang tanah punya. Untuk kajian teorinya sendiri ada beberapa juga yang saya rangkum menjadi beberapa teori. Ada teori yang pertama, menurut grup tim, sistem pakar adalah suatu program komputer yang dirancang untuk memodelkan kemampuan penyelesaian masalah yang dilakukan seorang pakar. Yang kedua, menurut teori Ignacio, sistem pakar adalah suatu model dan prosedur yang berkaitan dalam suatu domain tertentu yang mana tingkat keahliannya dapat dibandingkan dengan keahlian seorang pakar. Dan yang terakhir yaitu menurut Giaratno dan Riley, untuk teorinya sendiri, sistem pakar adalah suatu sistem komputer yang bisa menyamai atau meniru kemampuan seorang pakar. Untuk manfaatnya itu meningkatkan produktivitas, membuat orang awam bekerja seperti layaknya seorang pakar. Ya, contohnya seperti petani, mungkin di situ mereka mengalami kesulitan dengan mereka selalu memanfaatkan cara tradisionalnya yang membuat mereka tuh saat mereka memanen atau mendapatkan hasil itu tidak sesuai dengan ekspektasi yang mereka inginkan. Untuk manfaat-manfaatnya ini untuk membuat para petani itu dapat berkembang dan mendapatkan target sesuai yang dihasilkan. Yang ketiga, mampu menangkap pengetahuan dan kepakaran seseorang, memudahkan akses pengetahuan seorang pakar, meningkatkan kapabilitas sistem komputer. Integrasi sistem pakar dengan sistem komputer lain membuat sistem lebih efektif dan mencakup lebih banyak aplikasi. Yang lain seperti yang tertera, teman-teman bisa lihat dan menelaahnya sendiri. Kekurangan dari sistem pakar sendiri juga ada. Selain manfaat juga ada beberapa kekurangan pada sistem pakar, diantaranya biaya yang diperlukan untuk membuat dan memelihara dan mengembangkan itu lumayan mahal. Terus sulitnya dikembangkan dalam artian setelah mungkin dengan kita menggunakan metode ini, mungkin dampaknya untuk mengurangi atau bukan mengurangi saja, bukan membuat benar-benar 100% hama tidak akan
mengganggu di sistem pertanian. Untuk misalnya menanam kacang itu bakterinya sangat banyak. Justru karena itu kami membuat salah satu metode untuk mengurangi. Oke. Kekurangan yang lain itu pendekatan oleh setiap pakar untuk suatu situasi atau problem bisa berbeda-beda meskipun sama-sama benar. Yang terakhir, kurangnya rasa percaya penggunaan dapat menghalangi pemakaian sistem pakar. Oke, ciri-ciri sistem pakar dapat dilihat. Saya langsung menjelaskannya sedikit, terbatas pada domain kalian. Dan selebihnya tuh saya simpulkan mudah dimodifikasi, bekerja berdasarkan kaidah atau role tertentu. Untuk area permasalahan sistem pakar, interpretasi dari petani sendiri, prediksi yang mungkin kurang tepat, atau diagnosis terhadap gejala atau hama yang mengganggu pada petani tersebut, dan desainnya juga, serta perencanaan monitoring Oke, sabar ya kak. Nah, kita lanjut sampai doing monitoring. Terus doubling dan reply itu juga sangat menentukan, dan mengimplementasikan cara-cara untuk mengatasi multifungsi malfungsi, diantaranya memberikan resep obat terhadap suatu kegagalan, terus interupsi dan kontrol. Terus seleksi dan simulasi juga sangat penting bagi metode ini. Untuk bagian-bagian utama pada sistem pakar, di situ saya buat jadi dua, yaitu lingkungan pengembangan, yaitu development environment. Yang kedua, lingkungan konsultasi atau consultation environment. Lingkungan pengembangan sistem pakar digunakan untuk memasukkan pengetahuan pakar ke dalam lingkungan sistem pakar, sedangkan lingkungan konsultasi digunakan oleh pengguna yang bukan pakar guna memperoleh pengetahuan pakar. Nah, di sini saya membuatkan suatu bagan untuk mempermudah atau arsitektur lah dalam sistem pakar, bisa dilihat sendiri. Artinya semua itu berbasis pada pengetahuan atau fakta dan aturan. Memakai biasanya digunakan untuk antarmuka dan aksi yang direkomendasikan. Ini bagian penjelasannya. Oke, kita menggunakan metode di sini. Yang pertama adalah metode akuisisi pengetahuan. Metode ini juga saya ambil dari referensi luar. Ada beberapa orang yang mewawancarai metode tersebut. Metode ini yang paling banyak digunakan, yang melibatkan pembicaraan dengan pakar secara langsung dalam satu wawancara. Ada juga analisis protokol, merupakan suatu metode akuisisi pengetahuan di mana pakar diminta untuk melakukan suatu pekerjaan dan mengungkapkan proses pemikiran dengan menggunakan kata-kata. Ada juga observasi, induksi struktur, dan mesin motor atau motor inferensi. Di sini juga ada workspace, blackboard juga di sini dengan perancangannya itu membuat rancangan, agenda, dan solusi. Fasilitas penjelasan juga termasuk di dalam dan perbaikan pengetahuan. Oke, kita langsung masuk saja pada penyakit tanaman kacang panjang. Penyakit tanaman kacang panjang atau merupakan tanaman hortikultura jenis kacang-kacangan yang dibudidayakan secara luas di Indonesia. Kandungan protein, lemak, karbohidrat, vitamin, dan mineral terutama pada polong yang masih muda menyebabkan kacang panjang memiliki nilai ekonomi yang tinggi serta banyak dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Contohnya itu seperti kita bisa lihat kacang orang Kupang biasanya bilangnya kacang mente, itu harga jualnya sangat tinggi tapi bisa juga berpotensi terkena hama. Nah, untuk beberapa penyakit yang tanaman kacang panjang diantaranya itu layu cendawan, antraknosa, dan paru akar. Paru akar, penyakit sapu, layu bakteri, dan penyakit mosaik yang disebabkan oleh binkamon
mosaic atau virus BCMF, dan ini Coupea dan atau ini CABMF itu pada tahun 2005 ya. Dan beberapa penyakit. Penyebab penyakit tanaman kacang panjang. Hama adalah organisme yang dianggap merugikan dan tak diinginkan dalam kegiatan sehari-hari manusia. Kerugiannya itu bisa dalam pertanian, yaitu adalah organisme penggunaan tanaman yang menimbulkan kerusakan secara fisik dan kedalamnya praktis adalah semua hewan yang menyebabkan kerugian dalam pertanian. Contoh sederhananya adalah lalat kacang. Lalat kacang itu bisa membuat tanaman atau kacang yang tadi kita tanam tuh menjadi lebih tidak bagus untuk hasilnya sendiri. Terus ada kutu daun, ulat gerayak, penggerek biji, terus ulat penggerek polong, terus tanggau merah, dan masih banyak lagi yang belum saya observasi dan saya masukkan dalam makalah sini. Ini saya ambil beberapa poin pentingnya saja karena menurut saya kebanyakan para petani itu mengalami rugi karena faktor-faktor tersebut ya, yang secara umum ya. Untuk jenis-jenis penyakit tanaman kacang panjang yaitu antraknos itu penyebabnya jamur ya. Terus penyakit mosaic penyebabnya adalah virus Coupea apiae brown virus atau CAMF. Gejalanya tuh pada daun-daun muda terdapat gambaran mozaik warna tidak beraturan. Untuk penyakit sapu sendiri, untuk virusnya tuh virus Coupea vitis brown virus atau Stone virus. Gejalanya tuh pertumbuhan tanaman terhambat oleh ruas-ruas atau buku-buku batang sangat pendek. Untuk layu bakteri sendiri penyebabnya adalah bakteri Pseudomonas solonscrim EF. Gejalanya tuh tanaman mendadak layu dan serangan berat menyebabkan tanaman, boleh dikatakan tanaman tersebut nantinya akan mati. Oke. Untuk gejala penyakit pada tanaman kacang sendiri ada 5, ada 10 yang saya ambil. Yang pertama itu bercak kecil berwarna putih pada permukaan daun. Kemudian serangan dapat diamati pada bibit yang baru berkecambah atau baru mulai keluar umbinya tuh. Pada daun-daun muda juga terdapat gambaran mozaik yang warnanya tidak beraturan. Terus pertumbuhan tanaman hambat, ruas-ruas bukunya batangnya sangat pendek dan bisa menyebabkan tanaman tersebut mati. Terus tanaman mendadak layu, serangan tersebut dapat menyebabkan tanaman juga mati. Terdapat beberapa bintik putih pada sekitar tulang atau dalam pertumbuhan tanaman. Terus pertumbuhan itu terlambat karena hama mengisap cairan sel tanaman dan penerusan hasil panen. Daun-daun berlubang serta dengan ukuran tidak pasti atau serangan berat di musim kemarau juga menyerang polong atau kacang-kacangan yang lainnya. Biji pada tanaman kacang juga menjadi rusak, berlubang setelah atau hancur sampai 90%. Dan yang terakhir larva menyerang bunga yang sedang membuka, kemudian memakan polong. Pengendalian dengan rotasi tanaman dan menjaga kebersihan kebun dan dari sisi tembang. Oke, kita langsung masuk saja pada faktornya. Menurut ini saya ambil juga dari salah satu referensi dari luar. Menurut Dewi sendiri, pada tahun 2013, Creative Factor adalah suatu metode untuk membuktikan apakah suatu fakta itu pasti ataukah tidak pasti, yang berbentuk metrik yang biasanya digunakan dalam sistem pakar. Metode ini sangat cocok untuk sistem pakar yang mendiagnosis suatu yang belum pasti. Teori Creative Factor adalah faktor kepastian, atau Creative Factor sendiri menyatakan kepercayaan dalam sebuah kejadian
atau fakta atau hipotesa berdasarkan bukti atau penilaian pakar. Sehingga tadi saya ambil beberapa pakar-pakar yang dapat menjelaskan. Untuk kuantifaktor menggunakan suatu nilai untuk mengasumsikan derajat keyakinan seorang pakar terhadap suatu data. Secara umum, teori kuantifaktor ditulis dalam interval kuantifaktor menggunakan suatu nilai mengasumsikan derajat keyakinan seorang pakar terhadap suatu data. Di sini ada rumus yang mungkin saya di sini juga belum paham. Di sini ada CF dalam kurung H per E sama dengan MB dalam kurung H per E kurang MD H per E. Keterangannya CF dalam kurung H, E sama dengan kuantifaktor hipotesa yang dipenuhi oleh evidence E diketahui dengan pasti. Yang lainnya juga sesuai penjelasan, saya langsung saja lompat pada bagian tabel logika metode kuantifaktornya. Keterangan misalnya nilai usirnya 0, maka keterangannya tidak. Jika nilainya 0,2, maka keterangannya tidak tahu. Dan jika nilainya 0,4 itu sedikit yakin, 0,6 itu keterangannya cukup yakin, dan 0,8 itu yakin. Dan kalau nilai usirnya 1, maka keterangannya adalah sangat yakin. Nilai 0 sendiri menunjukkan bahwa pengguna konsultasi menginformasikan bahwa user tidak mengalami gejala seperti yang ditanyakan oleh sistem. Semakin pengguna konsultasi yakin bahwa gejala tersebut memang dialami manusia, maka semakin tinggi pula hasil persentase keyakinan yang diperoleh. Proses menghitung presentasi keyakinan diawali dengan pemecahan sebuah kaidah yang memiliki premis majemuk menjadi kaidah yang memiliki premis tunggal. Kemudian masing-masing aturan baru dihitung dengan kuantifaktornya, sehingga diperolehlah nilai kuantifaktor untuk masing-masing aturan. Kemudian nilai kuantifaktor tersebut dikombinasikan. Oke, kelebihan metode kuantifaktor adalah metode ini cocok dipakai. Yang pertama, metode ini cocok untuk dipakai dalam sistem pakar untuk mengukur suatu apakah pasti atau tidak dalam mendiagnosa penyakit sebagai salah satu contoh. Untuk perhitungannya menggunakan metode dalam sekali hitung hanya dapat mengolah 2 data saja, sehingga keakuratannya data dapat terjaga. Kekurangannya sendiri, ide umum pemodelan, ketidakpastian manusia dengan menggunakan nomor metode kuantifaktor biasanya diperdebatkan. Terus metode ini hanya dapat mengelola ketidakpastian atau kepastian hanya 2 data saja. Perlu dilakukan beberapa kali pengelolaan data yang lebih dari 2 buah. Oke, untuk program webnya itu saya ambil dari luar juga. Menurut Ariev tahun 2011, MySQL merupakan salah satu jenis database server yang sangat terkenal dan banyak dibangun untuk membangun aplikasi web yang menggunakan database sebagai sumber pengolahannya. Untuk prakteknya sendiri, teman-teman bisa cari referensinya sendiri apa itu MySQL dan exam. Nanti itu bisa kalian praktek langsung di aplikasi tersebut. Ini cuman penjelasan berupa apa itu database, PHP MyAdmin dan lain sebagainya. Untuk fungsi-fungsinya juga sama saja. Terus kalian juga bisa menggunakan Notepad. Menurut Marcom 2016, Notepad adalah sebuah text editor yang sangat berguna dalam membuat program Notepad++, yaitu menggunakan komponen Skin-Tile untuk menampilkan teks dan berkas kode sumber sebagai bahasa pemrograman berjalan di atas sistem operasi Windows. UML sendiri apa? UML sendiri adalah Unified Modeling Language. Menurut di tahun 2011, Unified Modeling Language adalah bahasa pemodelan untuk sistem atau perangkat lunak yang
berparadigma, berorientasi objek, pemodelan. Umumnya metode pemodelan secara visual sebagai sarana untuk merancang atau membuat software berorientasi objek umum adalah salah satu tool atau model untuk merancang pengembangan software yang berbasis objek oriented. Oke, di sini ada tabel untuk simbol-simbol notasi pada Postcase diagram. Sini ada penjelasannya, teman-teman bisa lihat dan teman-teman bisa lihat sendiri. Oke, itu sekian penjelasan dari saya tentang analisis implementasi metode corrective factor dalam sistem pakar untuk mendiagnosa penyakit tanaman teh, sehingga teman-teman di sini dapat melakukan suatu perbandingan menggunakan metode yang sudah saya sarankan dan mendapatkan solusi untuk metode dan penyakit tersebut. Sekian dari saya. Terima kasih.